Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Pratama dari Prodi Manajemen NIM 2892250167. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Sistem Informasi Manajemen dengan Ibu dosen pengampu Bu Iva Masrifa, sarjana ekonomi, magister manajemen. Di sini saya mengambil tema konsep dasar sistem informasi manajemen. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu sistem informasi manajemen? Coba, di era globalisasi ini, sistem informasi manajemen semakin dibutuhkan setiap organisasi, sekolah maupun perusahaan, khususnya dalam meningkatkan mengenai informasi dalam organisasi, sekolah maupun perusahaan, dan menciptakan kerjasama dengan pihak lainnya. Perusahaan yang sudah melakukan otomatisasi pada setiap manajerialnya perlu menindaklanjuti dengan membangun sistem informasi manajemen dalam kurung SIM yang terpadu. Sistem informasi manajemen akan membantu organisasi, sekolah, maupun perusahaan dalam mengintegrasikan data, mempercepat dan mengestimasikan pengolahan data, meningkatkan kualitas informasi dan kontrol manajemen, dan juga mendorong terciptanya produk-produk baru, mengotomatisasikan sebagian pekerjaan rutin, dan menyederhanakan alur kerja. Oke, sudah selesai di apa itu sistem informasi manajemen, kita lanjut ke pembahasannya. Dalam pembahasan ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Yang kedua, pengertian sistem informasi manajemen menurut ahli. Yang ketiga, tujuan sistem informasi manajemen. Yang keempat, manfaat sistem informasi manajemen. Dan yang kelima, implementasi sistem informasi manajemen di kampus. Untuk yang pertama, kita mulai dari pengertian sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen ialah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Kita lanjut ke pengertian sistem informasi menurut ahli. Nah, untuk pengertian sistem informasi manajemen menurut ahli ini saya bagi menjadi 3 ya, karena memang ada 3 tokoh. Yang pertama menurut Davis pada tahun 1994, yang kedua menurut Robert G. Murdoch dan Julia Ross, dan yang ketiga menurut Hartono pada tahun 2013. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari Davis dulu untuk tahun 1994 ya. Pengendalian sistem informasi manajemen menurut Davis tahun 1994, pengendalian adalah kegiatan untuk mengukur penyimpangan-penyimpangan dari kinerja yang direncanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen utamanya diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan serta perencanaan dan pengendalian. Yang kedua yang menurut Robert G. Murdoch dan Joel Ross. Sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi di mana informasi, masukan, dan kurung input direkam, disimpan, dan diproses untuk menghasilkan output yang berupa keputusan tentang perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan. Kita lanjut yang menurut Hartono pada tahun 2013 ya. Sistem informasi manajemen adalah suatu buah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi yang digunakan untuk
dalam manajemen perusahaan. Dalam Harto 2013, masukan bagi sistem informasi manajemen adalah data. Prosesnya adalah pengumpulan, penyimpangan, dan pengolahan data tersebut. Sedangkan keluarnya adalah informasi. Lingkungan dari sistem informasi manajemen ini ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan internal, yaitu segala sesuatu yang berada di luar sistem informasi manajemen, tetapi berada di dalam perusahaan. Lingkungan internal sangat penting, karena disinilah terjadi proses pemanfaatan informasi. Yang kedua, lingkungan eksternal, yaitu segala sesuatu yang berada di luar perusahaan. Termasuk di sini adalah pelanggan atau konsumen, pesaing, pemerintah, dan lain-lain. Lingkungan eksternal sangat penting bagi sistem informasi manajemen, sebab disinilah data dikumpulkan dan di lingkungan eksternal lah perubahan-perubahan berdampak pada sistem informasi manajemen. Lanjut ke tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen yakni menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok, jasa, produk, dan tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk mengambil keputusan. Ketiga tujuan ini menunjukkan bahwa manajer memiliki akses informasi dan mengetahui bagaimana cara pemakaiannya. Menurut Sutabri, pada tahun 2015, informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang jelas akan dipermudah oleh guru dalam memilih kebutuhan informasi yang akan diperlakukan. Agustiandra dan Sabandi pada tahun 2019. Kita lanjut ke manfaat sistem informasi manajemen. Manfaat dari sistem informasi manajemen yakni tersedianya kualitas dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas data secara akurat tepat waktu bagi para pemakai tanpa adanya perantara sistem informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang keempat, mengembangkan proses perencanaan yang efektif sistem informasi manajemen. Yang kelima, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Lanjut ke implementasi sistem informasi manajemen di kampus. Ini sistem informasi manajemen mempermudah mahasiswa maupun dosen dalam proses belajar mengajar. Penggunaan sistem informasi manajemen akan membuat kegiatan lebih efektif dan efisien. Proses penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa pun dapat dilakukan oleh dosen secara cepat dan akurat. Oke, referensinya ini dari ini ya, nih artikel sistem informasi Ginta Poliana Putri. Nah, baik teman-teman, apabila ada kesalahan kita mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.